Perang salib menjadi sejarah berdarah yang berlangsung selama hampir 2 abad lamanya. Perang agama yang terjadi di Asia Barat dan Eropa ini memakan jutaan korban jiwa, serta terjadi banyak peristiwa kelam dalam sejarahnya, seperti kanibalisme, pemerkosaan penduduk sipil, hingga terjadinya wabah mematikan di zaman itu. Peperangan yang terjadi di abad pertengahan ini bermula dari ambisinya Katolik Roma untuk merebut kota suci Yerusalem dari tangan umat Islam. Perang salib pertama diprakasai oleh seruan Paus Urbanus II yang terjadi pada tahun 1095 Masehi di Konsili Clermont. Pada saat itu, Urbanus II menggerakkan gerakan besar yang terdiri dari para petani, sipil, hingga militer untuk menuju tanah suci Yerusalem. Mereka didorong oleh dalih keagamaan, janji pengampunan dosa, dan iming-iming tanah serta kekayaan, yang membuat ribuan orang memulai untuk mencatat sejarah kelam tersebut. Sebelum saya akan membahas tentang sisi kelam dan mengerikan dalam perang salib ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa saja sebenarnya penyebab dan sejarah. Kenapa perang ini bisa terjadi? Hingga mengapa dinamakan dengan perang salib? Apa sebenarnya yang mereka perebutkan? Dan kenapa perang ini berlanjut hingga beratus-ratus tahun lamanya? Terjadinya perang salib pertama dimulai tahun 1095 Masehi, ketika Paus Urbanus II menyerukan maklumat perang sucinya yang terkenal, yang mendoktrin para warga sipil seperti petani, pekerja, hingga pasukan kerajaan untuk merebut tanah yang dijanjikan tersebut. Pertempuran ini disebut perang salib, karena ekspedisi militer dari Eropa sebagai besar menggunakan tanda salib pada pakaian ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwasanya peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Hingga pada tahun 1907, saat pasukan salib tiba di Konstantinopel, mereka langsung mengepung wilayah Nisea, yaitu sebuah kota yang saat itu berada di bawah kendali Turki Seljuk. Kekaisaran Seljuk sendiri merupakan sebuah dinasti Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah, yang memerintah antara abad ke-11 hingga abad ke-14 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai pendiri kekaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kekaisaran Seljuk Agung, yang pada akhirnya wilayah kekuasaan mereka direbut oleh tentara salib pada tahun 1099 Masehi. Dan pada perang salib pertama ini, pasukan Kristen Roma berhasil mengambil alih wilayah yang dianggap tanah suci ini. Meskipun beberapa tahun kemudian, tentara Islam kemudian berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan Romawi, yang perang ini dinamakan dengan Perang Salib Kedua. Perang Salib Kedua sendiri terjadi pada tahun 1145 hingga 1187 Masehi. Pada Perang Salib Kedua, pasukan Muslim sangat berbeda dengan pasukan saat Perang Salib Pertama. Pada saat Perang Salib II, mereka mengalami kebangkitan yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan yang paling dikenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Bermula pada kekalahan Islam dalam Perang Salib Pertama, yang menumbuhkan keinginan kuat untuk membalas dan merebut kembali kota suci dari pasukan salib. Kemudian Imaduddin Zanki yang saat itu menjabat sebagai penguasa Mosul dan Irak, akhirnya menggerakkan pasukan Muslim untuk menyerang Edessa. Edessa sendiri merupakan negara yang secara geografis terletak paling utara dari kekuasaan Romawi dan juga merupakan wilayah yang paling lemah serta hanya memiliki sedikit penduduk. Maka dari itu, daerah ini sering diserang oleh pasukan tak dikenal. Namun pada tahun 1146, Imaduddin Zanki meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Nuruddin Zanki. Di bawah kepemimpinan Nuruddin Zanki, akhirnya pada tahun 1149 Masehi, umat Islam berhasil merebut kota Antiocha dari kekuasaan Behemon. Nuruddin Zanki juga kembali melakukan penyerangan terhadap pusat kekuasaan tentara salib yang berada di wilayah Edessa. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1151 Masehi. Ia dan pasukannya mampu menaklukkan seluruh kota Edessa dengan kekuatan pasukan besar Muslim kala itu. Tapi belum usai di sini. Umat Islam kala itu masih berambisi untuk merebut kota suci mereka yang direbut oleh tentara salib pada Perang Salib Pertama. Bagi umat Islam, Yerusalem merupakan kota suci dan sebuah kehormatan bagi mereka karena mereka mempercayai apabila kiblat pertama umat Islam adalah di Yerusalem. Tetapi sayangnya pada tahun 1074 Masehi, Nuruddin Zanki menghembuskan nafas terakhirnya
yang kemudian pasukan Islam diambil komando oleh seorang panglima besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, umat Islam berada di puncak kejayaannya. Mereka mampu menaklukkan kota-kota besar pada Perang Salib II. Keberhasilan terbesar dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah ketika penaklukan Yerusalem yang terjadi pada tahun 1187 Masehi. Salahuddin bersama pasukannya berhasil mengalahkan pasukan gabungan County Tripol dengan taktik penguasaan daerah. Penguasaan Salahuddin Al-Ayyubi terhadap Yerusalem akhirnya menandai kemenangan besar pasukan Islam pada Perang Salib kedua, yang kemudian berlanjut hingga ke episode-episode baru dalam Perang Salib berikutnya. Tercatat dalam sejarah apabila Perang Salib terdiri dari 9 babak, yang terjadi di tahun 1271 hingga 1272 Masehi. Namun, sepanjang jalannya sejarah Perang Salib, ternyata banyak ditemukan peristiwa kelam yang menyelimuti pertempuran yang dianggap suci ini. Seperti saat tentara salib melakukan kanibalisme pada Perang Salib pertama. Berawal pada tahun 1098 Masehi, setelah pasukan salib mampu melancarkan serangan ke Anatolia Turki, mereka kemudian bergerak menuju ke selatan, karena lebih dekat dengan Yerusalem. Tujuan mereka pada saat itu adalah kota bernama Ma'arat, yang sekarang wilayah tersebut bernama Suriah. Ma'arat dinilai tentara salib sebagai kota yang padat dan makmur. Ma'arat dikelilingi oleh benteng dan parit kering sebagai alat pertahanan wilayah. Yang pada saat itu tentara salib tiba di Ma'arat pada 12 November 1098 Masehi pada musim dingin. Setibanya di wilayah itu, terjadilah konflik antara penduduk setempat dan tentara salib yang masih berada di luar benteng. Kemudian tentara salib tak segan-segan untuk menyerang benteng tersebut secara brutal. Tetapi rencana pertama tentara salib gagal untuk menembus benteng Ma'arat, yang kemudian rencana demi rencana dilakukan tentara salib guna menembus benteng tersebut. Tapi naasnya peristiwa itu terjadi di musim dingin yang ekstrim, ditambah bekal makanan tentara salib yang mulai menipis, membuat banyak di antara mereka yang kelaparan. Setelah berbagai macam cara dilakukan oleh tentara salib, akhirnya benteng tersebut mampu ditembus oleh pasukan salib pada 11 Desember. Dengan kondisi kelaparan dan kedinginan di saat itu, pasukan salib yang dipimpin Raymond melakukan perampokan terhadap warga setempat guna mendapatkan makanan. Menyadari hanya tinggal sedikit makanan yang tersisa yang telah diambil, mereka pun melakukan amukan hebat di wilayah jajahannya tersebut. Mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap orang Islam di wilayah Ma'arat, tidak terkecuali wanita dan anak-anak yang menjadi korban kebrutalan tentara salib pada waktu itu. Pembantaian ini tidak hanya berakhir dengan pembunuhan massal terhadap warga setempat. Tentara salib yang kelaparan sebagian beralih ke kanibalisme, dengan banyaknya mayat yang bergelimpangan mereka mengambil mayat-mayat tersebut. Beberapa sejarawan barat menyebutkan, karena kekurangan makanan, mereka orang dewasa dalam panci masak, anak-anak dengan batang kayu, hingga para korban. Beberapa sumber menyatakan, apabila pasukan salib membedah tubuh untuk mencari koin yang disembunyikan di perut korban, sebelum mereka memasak dan memakan sisa-sisa daging dari tubuh. Tidak hanya kanibalisme yang mewarnai sisi kelam dari Perang Salib. Wabah Black Death juga merupakan wabah penyakit yang menyebar ke seantero Eropa dan telah menghabiskan seluruh penduduk Eropa pada abad ke-14 Masehi, yang mewarnai banyaknya korban dari tentara salib berjatuhan. Penyakit ini mengakibatkan kematian penduduk secara tiba-tiba, hingga mayat-mayat bergelimpangan di jalan, dan juga banyaknya korban mati mengenaskan dalam keadaan ditinggalkan oleh keluarganya, karena ketakutan tertular wabah ganas itu. Selain itu, wabah disentri juga menyerang ratusan tentara salib dan membunuh Raja John. Tentara salib menderita disentri karena meminum air yang tercemar kotoran manusia. Wabah ini kemudian menghancurkan pasukan besar Louis IX. Wabah penyakit kusta juga melanda orang-orang di Eropa kala itu, yang berawal dari Raja Yerusalem, Baldwin IV yang tewas karena menderita penyakit tersebut. Hukum di Eropa kemudian mengharuskan penderita kusta harus menggunakan pakaian khusus dan dilarang sembarangan untuk boleh masuk di tempat ibadah mereka.